Dengan Dan Bingqian sebagai pusatnya, bintang perak berujung 6 itu langsung mencakup puluhan meter dalam satu lingkaran. Dan satu demi satu simbol perak berputar di udara. Kontras dengan beberapa gua gelap, terlihat sangat aneh. Ketika Danding melihat tangan saudara perempuannya, dia segera melipat tangannya di dadanya dan menarik ding kecil berwarna merah muda terbang keluar. Berputar perlahan, seperti lahar vulkanik yang mendingin, mengeluarkan nafas yang luar biasa. Segera setelah itu, jari Danding terangkat, dan nyala api ungu naik dari ujung jarinya. Di antara terbitnya, ada bayangan samar bintang-bintang yang mengambang di dalamnya. Saat api lailak keluar, suhu di dalam gua tiba-tiba naik, dan bebatuan di bawah kaki Danding menjadi kemerahan. Ternyata Skyfire, aku tidak menyangka Danding memiliki Skyfire, dan nilainya cukup bagus. Sepertinya di atas Skyburst, mata Xiaoyan menyipit, matanya berkilat, dan hatinya bersukacita. Haha. Hasilkan banyak. Dan Bingqian, siapa yang tidak tahu siapa yang berkontribusi pada api langit? Petik 2. Danding sama sekali tidak peduli dengan panas di mata Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan pandangan menghina, dan menerbangkan nyala api ke Xiaoding dengan jari-jarinya. Begitu api meleleh ke tripod kecil itu membengkak, dan ukuran telapak tangan menjadi sebesar wastafel. Suara sedikit gemetar terdengar seperti guntur yang menggelegar, seolah-olah seluruh gua akan runtuh. Ketika lebih dari 20 penjaga melihat kejeniusan seorang jenius, Danding juga menawarkan api, dan segera memperbarui keberaniannya, mengarahkan pedang ke Xiaoyan. Pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Aku berkata saudara, bisakah kita melakukannya? Melihat bahwa Dingding dan saudara-saudaranya sangat kuat, Jing Wuchen mendengar beberapa pertanyaan dari Xiaoyan. Bagaimana? Tidak percaya diri saat ini? Xiaoyan mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Danding bukan apa-apa, dia juga dianggap super jenius dalam hal kekuatan. Seorang jenius yang tiada taraf ditambah super jenius, dan lebih dari 20 penjaga. Wajah bersih dan tanpa debu itu merah karena malu. Ya, ini rumit. Apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan melihat bahwa Jing Wuchen sedikit pemalu, dan mau tak mau membangkitkannya. Kalau tidak, ayo cepat bahkan sebelum mereka mulai. Ngomong-ngomong, mereka membunuh begitu banyak penjaga hari ini, dan mereka juga kehabisan nafas. Bagaimana dengan kesempatan lain nanti? Jing Wuchen berbicara sambil berbicara, dan melihat kembali ke arah pintu masuk gua. Aku ingin. Xiaoyan menghela nafas dan terus menggoda Jingdu. Tapi sudah terlambat untuk lari sekarang. Sampai kapan? Lubangnya ada di belakang kita. Ketika Jingyan mendengar kata-kata loyo Xiaoyan, dia segera membuat persiapan untuk melarikan diri. Selama Xiaoyan mengangguk, dia bisa kabur begitu dia menyelinap pergi. Xiaoyan tersenyum bahagia, dan menepuk pundaknya, berkata, saudaraku, kamu bisa menjalankan seorang biksu. Kamu tidak bisa menjalankan kuil. Jika kita lari hari ini, keluarga kita akan sengsara. Jing Wuchen segera bangun dan memaksakan wajah. Jadi, kita harus bertarung dengan mereka hari ini dan mati. Apakah tidak ada cara kedua? Xiaoyan tersenyum dan tiba-tiba bertanya dengan penuh minat. Hei, saya bertanya kepada Anda. Jika hari ini saya telah mengemas saudara perempuan dan laki-laki ini, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Xiaoyan, yang memaksakan wajah, mencium kata-kata Xiaoyan. Dia segera membuka matanya, dan matanya tidak bisa dipercaya. Tetapi lebih mengejutkan. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Tidak ingin menghiburku sebelum aku mati? Apakah kamu pikir aku bercanda? Xiaoyan masih tersenyum. Jingdu menelan tenggorokannya dan memancarkan mata panas. Seberapa yakin? 99. Lebih dari. Xiaoyan setelah 90%. Belum diucapkan. Tampilan bersih segera menjadi seolah-olah membunuh Xiaoyan. Yah, kamu memiliki 99% kepastian. Mengapa kamu baru mengatakan sebelumnya? 50%, aku telah membunuhmu. Aku telah berjudi denganmu. Tahukah kamu? Xiaoyan hampir tertawa dan bertanya. Kamu belum mengatakan bagaimana cara berterima kasih padaku.
Jingyan menatap Xiao Yan dengan kesal. Dan ekspresinya segera berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan. Meskipun aku tahu bahwa kamu dan Dandian memiliki kebencian mutlak. Bagaimanapun, selama kamu membunuh Danding, kamu akan membantuku. Qiyu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu Xiao Yan sebagai sapi dan kuda. Benar-benar, jaga janjimu, menghitung. Oh, kamu sangat kotor. Aku tidak ingin kamu menjadi sapi untukku. Anda, bagaimana kalau menjadi saudara yang baik seumur hidup? Kamu, aku punya syarat. Oh, ada syaratnya, berbicara untuk mendengar. Kamu harus merawat ramuan itu. Haha, yah, begitulah. Wajah Xiao Yan tersenyum bahagia. Dalam percakapan antara Xiao Yan dan Jingdas, dan Bingyan telah menyelesaikan pergantian sidik jari. Cahaya merah melintas di kedalaman matanya, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dia melihat ketiga Xiao Yan. Aku tidak kabur. Dan aku tertawa. Benar-benar sedikit energi. Api langit kakakmu bagus. Kupikir itu milikku ketika aku memikirkannya. Bisakah aku tidak tertawa? Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dan Bingyan senyum menyatu. Wajahnya membeku dingin. Dan tangannya dicetak dengan sekali tekan. Starburst heksagonal perak mekar dengan kecemerlangan-cemerlang yang muncul dari sisi dan Bingyan, menutupi ketiga Xiao Yan. Pada saat yang sama, Danding juga menjentikkan jarinya. Ding merah kecil membawa api lailak, menggambar busur langsung ke Xiao Yan. Lebih dari 20 penjaga mengayunkan pedang mereka dan bergegas menuju Xiao Yan. Bintang heksagonal perak jatuh. Xiao Yan melambai untuk menemuinya. Tetapi melambai kosong. Xingmen melewati Xiao Yan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan terus menutupi naga itu dan membersihkannya. Xiao Yan membeku sedikit. Bergegas mengerahkan kekuatan jiwa untuk menjaga laut. Tetapi laut tampaknya tidak diserang oleh jiwa. Tetapi dengan tanda bintang yang tak terlihat di dahinya, Xiao Yan sedikit waspada. Ada juga tanda starburst di dahi Long Yan. Dan dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Dan jatuh ke dalam kebingungan seperti Xiao Yan, apa yang terjadi? Tanda starburst juga muncul di dahi. Tapi dibandingkan dengan Xiao Yan dan Long Yan baik-baik saja. Jing Wuchen bergidik berat. Seluruh pria itu mandek. Banyak simbol perak aneh juga tampaknya menemukan tuan rumah. Berkerumun di sekitar jaring tanpa debu dan berputar dengan cepat. Dan segera membungkus jaring tanpa debu dalam semburan bintang perak. Perisai jiwa Xiao Yan terhampar di jaring sebelum laut menghilang mencair. Hanya beberapa saat kemudian, cahaya perak berkedip di mata murni dan bebas debu. Dan tatapan dingin yang bisa membekukan jiwa keluar dari matanya. Tidak baik, terlepas dari tripod api dan pedang yang datang langsung. Xiao Yan bergegas ke jaring tanpa debu. Minum. Pada pandangan pertama mata Xiao Yan yang bersih dan jernih, Xiao Yan mendekati dirinya sendiri. Minum sedikit. Memahat sedikit di satu sisi. Dan mengangkat tangan kanannya. Siu. Selusin cahaya dingin melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang tidak siap diserang oleh pedang terbang berdebu yang bersih. Dan tubuhnya mandek untuk beberapa saat. Dan dia akan terkena api dan pedang seperti hujan lebat. Pada saat krisis ini, Xiao Yan secara naluriah melintas. Menghindari selusin atau lebih pisau terbang yang berjuang untuk dibuang keluar oleh ruang bersih. Dan penguasa kuno api langit di tangannya menyapu di belakangnya. Menghalangi serangan dari tripod yang menembak. Dan pada saat yang sama angka itu dibalik. Saat tubuh mengeluarkan kekuatannya, penguasa kuno Tianhuo mengubah serangan menjadi sebuah blok. Dengan tubuh penggaris besar, semua pedang diblokir. Satu tembakan meleset. Dinginnya jaring mata bebas debu semakin mekar. Seolah-olah benar-benar hilang di alam. Tangan kiri menikam beberapa pisau terbang ke kriket naga yang tertegun. Dan tangan kanan membengkak lagi. Mengirimkan pisau terbang ke menyerang Xiao Yan yang terkepung. Bersihkan saja. Apa kamu gila? Long Yan mengambil tombak dan Zhen Fei menarik pisau terbang bersih bebas debu. Berteriak minta kebersihan. Dia dikendalikan oleh kekuatan jiwa dan Bingyan. Xiao Yan memiliki sedikit kesejukan di punggungnya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa teknik pertarungan bintang 6 orang dan Bingyan yang aneh tidak hanya dapat memengaruhi pikiran orang,
tetapi bahkan memanipulasinya. Semakin lama waktu berlalu, semakin mudah terjadi kecelakaan. Xiao Yan bahkan melambaikan penggaris berat untuk menerbangkan beberapa penjaga mendekatinya. Ingin menyelamatkan jalan ini, tidak ada pintu. Dan Ding melihat melalui niat Xiao Yan, dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk tidak menghalangi Xiao Yan. Sambil mengganti sidik jarinya, semburan darah memuntahkan Xiao Ding. Xiao Ding, yang telah dipupuk oleh darah dan Ding, bahkan lebih merah membara, memancarkan cahaya berapi-api, mengenai kepala Xiao Yan dengan keras. Xiao Ding mengeluarkan suara mencicit, dan dengan kekuatan banyak pedang, dia baru saja memblokir Xiao Yan yang ingin dekat dengan debu. Dalam stagnasi bentuk tubuh Xiao, cahaya dingin di tangannya yang bersih tiba-tiba muncul. Dan pedang terbang itu memaksa naga itu mundur. Lalu mengambil langkah besar dalam tendangan voli. Dia berlari ke sisi dan Bingyan dengan kilat. Dengan tangan kanan sesuka hati. Dia kembali ke pisau terbang dingin yang berkedip. Kurasa pertahanan jiwamu tidak begitu kuat sehingga bisa memblokir keterampilan bertarung dari kekuatan jiwa mutanku. Dan Bingyan melirik Xiao Yan dan Long Yan. Tapi untungnya, setidaknya satu orang lagi menjadi keripik di tangan saya. Apa yang kamu inginkan? Xiao Yan dengan marah bergegas ke mahkota dan menyapu dengan penggaris yang berat. Seperti kilat di langit meledak. Mengenai beberapa penjaga jarak dekat dengan darah dan menyembur dengan liar. Apa yang saya inginkan? Mulut dan Bingyan sedikit miring. Menatap para penjaga yang mati. Masih sedingin salju. Kamu akan langsung tahu. Setelah selesai berbicara, tangan dan Bingyan bergetar beberapa kali di depan mata Jing Wujing. Dan mata Jing Jing tiba-tiba menjadi lebih keperakan. Setetes darah jiwa perlahan meluap dari tengah alisnya. Dan dia akan mengembun menjadi manik dewa merah cerah. Berhenti. Xiao Yan berteriak dengan marah. Dan pada saat yang sama menggunakan keterampilan tubuhnya ekstrim. Terbang sendiri untuk lulus. Karena Xiao Yan tidak lagi terbiasa dengan ini. Dan Bingyan sebenarnya membiarkan kamar bersih yang dia kendalikan menyerahkan kontrak berdarah. Dia harus bergegas kembali sebelum jiwa dan darah mengakui Tuhan untuk menyelamatkan debu. Sayangnya. Dan Bingyan tidak berhenti selama setengah menit karena kemarahan Xiao Yan. Dia pergi dengan pukulan jiwa dan darah yang kental. Dan menggambar sidik jari aneh di udara dengan tangan kanannya. Lalu menatap Xiao Yan dalam-dalam. Sekilas. Simbol perak muncul kembali. Dan ditutupi dengan tubuh Xiao Yan. Tanda bintang di dahi Xiao Yan mulai bersinar terang. Saat tandanya tumpang tindih 2 kali. Xiao Yan tidak bisa lagi seperti orang yang baik-baik saja. Pikirannya tiba-tiba berdering. Seolah-olah dia telah mencapai pagoda Zichen Suling. Dan melihat tubuh King Lin yang halus dan anggun. Dan napas Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam. Saat dia bangun, matanya mulai bingung. Dan pria itu berhenti di udara. Wajahnya perlahan memerah. Tidak dapat mengambil 2 langkah ke depan. Lengan Xiao Yan perlahan menyebar. Seperti serigala lapar yang hendak menerkam domba kecil itu. Penghinaan dan Bingyan lebih tebal di sudut-sudutnya. Pada saat busur mulut dan Bingyan tidak punya waktu untuk menyebar di wajahnya. Dan pedang di belakangnya tidak dekat. Xiao Yan bergidik. Kekuatan jiwa setengah roh gelisah. Dan seluruh orang itu mengeluarkan nafas yang tajam. Matanya kembali jernih. Namun, darah jiwa yang bersih dan tanpa jiwa telah jatuh ke telapak tangan dan Bingyan saat ini. Dan dia dipegang di tangannya. Tampak sangat merah dan cerah. Melihat semua ini. Mata Xiao Yan merah seperti darah. Dahinya biru dan melotot. Matanya menatap dan Bingyan. Seolah menelannya hidup-hidup. Long Yan juga bergegas. Di belakang Xiao Yan. Dengan tubuh guntur yang kuat. Menari dengan senjata petir dengan kekuatan petir. Menghentikan Xiao Yan dari pedang. Putri dan Dian-Dian yang bermartabat. Yang disebut jenius tiada taraf. Tidak hanya mengandalkan banyak orang. Tetapi juga bermain yin. Saya sangat kecewa. Xiao Yan tidak berani bertindak enteng. Gunakan saja metode radikal merangsang dan Bingyan. Tampaknya para penjaga di sekitarmu hanya membunuhmu demi dirimu sendiri. Hahaha. Kupikir dan tempel benar-benar tanggapan. Tapi aku tidak melakukannya berharap untuk mengandalkan beberapa cara tercela. Jika kamu memiliki kemampuan,
Kamu bisa bertarung dengan kekuatan. Dengan mengendalikan jiwa dan darah. Apakah kamu memalukan? Xiao Yanhan menatap Dan Bingqian dengan dingin. Memprovokasi dan merangsang kata demi kata. Jangan mendiskreditkan daya tarik kuil dan dengan santai. Kulit Dan Bingqian tetap tenang. Dan dia membuka bibirnya dengan ringan. Bahkan jika aku memberitahumu. Kekuatan jiwa mutanku sangat kuat. Tapi tidak bisa dibalik. Surga memberi saya kemampuan untuk mengendalikan hati manusia untuk sementara. Tetapi juga menghilangkan kemampuan saya untuk mengendalikan jiwa dan darah. Dan Bingqian menghela nafas sedikit. Jadi, aku tidak bisa melahap jiwa dan darahnya. Dan aku tidak bisa membuatnya setia padaku selamanya. Lalu mengapa kamu membiarkan Jingdu mengantarkan jiwa dan darah? Surga benar-benar adil. Dan jika ada keuntungan, akan ada kerugian. Xiao Yan lega. Dan hatinya bersuka cita. Tetapi dia dengan tenang bertanya kepada Dan Bingqian. Jika kamu ingin membunuhnya, satu ide dapat membuatnya bunuh diri. Mengapa itu perlu? Begitu banyak masalah? Petik 2. Apa gunanya bunuh diri? Sebaliknya, itu akan membangkitkan amarahmu dan membuatku kehilangan lebih banyak orang di kuil dan lebih menarik menahannya untuk membunuhmu dan kehilangan kekuatanmu. Dan Bingqian melirik Xiao Yan seperti orang idiot. Dan melanjutkan. Meskipun bagus untuk mengendalikan hati orang, semakin kuat keterampilan bertarungnya, semakin banyak kekuatan jiwa yang perlu dikonsumsi. Dalam ilusi ini di mana ada pembunuhan di mana-mana, Anda dapat menyimpan poin secara alami adalah yang terbaik. Sekarang darah jiwanya ada di tangan saya. Dia tidak berani menuruti saya ketika darah jiwanya hilang. Karena hidupnya ada di tangan saya. Nada Dan Bingqian bahkan lebih dingin. Wasen bukankah lebih baik jika dia menawarkan diri untuk membunuhku? Hati wanita paling beracun. Ini benar. Kamu wanita yang kejam. Lebih beracun dari ular beludak. Xiao Yan tidak pernah bermimpi bahwa benda lumpuh semacam ini akan menimpa dirinya sendiri. Berteriak dengan marah. Dan Bingqian menatap Xiao Yan dengan marah dan marah. Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepadamu karena kekuatanmu yang luar biasa dan kejeniusan yang sama. Aku tidak menyangka kamu begitu cuek. Aku belak-belakan. Xiao Yan. Aku berjanji kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Bersih dan bersih. Lakukan untukku. Selama kamu bekerja sama, aku akan menyelamatkanmu setelah itu. Dan Bingqian tidak lagi berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Dan jari-jarinya sedikit bersih dan teratur. Mendengarkan kata-kata kejam Dan Bingqian, Xiao Yan dan Long Mao meledak menjadi urat biru di leher mereka. Dan mata mereka hampir terbakar. Tapi tak satu pun dari mereka yang bertindak gegabah. Mungkin, menunggu kamar bersih untuk membuat pilihan. Dan Ding dan semua penjaga juga berhenti menyerang dan melihat pemandangan ini dengan mencibir. Terutama ketika mereka memikirkan rekan mereka yang sudah mati. Dan mereka merasakan balas dendam yang besar. Pada saat ini, mata Jingjing berangsur-angsur kembali jernih. Menatap kosong ke arah Xiao Yan. Dengan kesedihan yang mendalam di hatinya. Wanitanya sendiri diperankan oleh Dan Ding. Dan jiwa serta darahnya dikendalikan oleh Dan Bingqian. Selama Dan Bingqian mencubit jarinya dengan lembut, dia akan dibunuh oleh Huang Quan. Mungkinkah dia menundukkan kepalanya di bawah kekuatan dan Dian dalam kehidupan ini? Mata Jingjing beralih antara Xiao Yan dan Dan Bingqian. Ia merasa hidupnya sangat menyedihkan. Kamu tidak punya waktu untuk ragu. Tidak bisa melakukannya, Dan Bingqian menekan semakin keras. Dan tidak memberikan waktu untuk net dash less thinking. Bunuh adikmu. Meskipun Jingerang bertingkah seperti anak kecil, dia sangat benar di tulangnya. Dan dia berteriak pada Dan Bingqian. Tanpa Xiao Yan, aku tidak bisa hidup sama sekali sekarang. Apalagi sombong di depanmu. Tuan kecil pernah menjadi pengecut di hadapan Dan Ding sekali. Sudah cukup, jika kamu dikendalikan oleh protagonis wanita lagi. Aku tidak akan memiliki wajah untuk hidup. Kata bersih dan bersih. Seperti Lian Zhu. Meraung. Pisau terbang terbalik. Dan tiba-tiba meledak ke arah Dan Bingqian. Semua orang berubah warna. Bentuk Dan Bingqian berkedip. Menghindari pisau terbang berdebu yang bersih. Dan wajahnya yang cantik menjadi biru besi. Dia tidak pernah berpikir bahwa bersih dan berdebu akan melakukannya terlepas dari hidup dan mati. Kamu ingin mati.
Gigi dan Binggian mengatupkan bibirnya yang tipis. Dan jari-jarinya akan mengencangkan debu jiwa dan darah yang hancur dan bersih. Sehingga pria keji ini akan jatuh ke neraka untuk menghilangkan kebenciannya. Xiao Yan. Tuan. Aku akan maju selangkah dan membantuku membunuh mereka. Terutama bajingan itu. Tuan. Aku akan melahirkan di kehidupan selanjutnya untuk menjadi teman dan saudaramu. Jingdas menutup matanya. Dan gelombang tragis melayang di sudut mulutnya. Tunggu. Tidak mungkin ada gerakan yang lebih cepat dari cubitan dan Binggian. Pikir Xiao Yan sejenak. Dan segera berkata. Aku bersedia menukar apapun untuk kehidupan yang bersih. Oh, dan Binggian menghentikan tangan yang terkumpul. Menatap Xiao Yan dengan dingin. Bertukar. Bicaralah padaku tentang kondisinya. Apakah kamu layak? Dan Ding dan banyak penjaga tidak bisa menahan tawa. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Melihat penghinaan telanjang dari wajah semua orang, Xiao Yan mencibir. Itu mungkin tidak perlu. Tidak peduli seberapa bagusnya. Hal yang membunuhmu adalah milikku. Tetapi membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa. Ekspresi dan Binggian berangsur-angsur menyatu menjadi Binghan. Bagaimana dengan kehidupan kakakmu? Alis Xiao Yan tegak. Mencibir dan mengucapkan kata yang membuat alis dan Binggian melonjak. Mengabaikan Danding yang semakin muram. Xiao Yan menunjuk ke Danding dan melanjutkan ke Dan Binggian dengan sangat serius. Kamu ada di tangan kananku. Tapi kakakmu ada di tangan kiriku dan tidak jauh dariku. Aku sekarang bertaruhlah denganmu bahwa kamu tidak bisa menghentikanku untuk menangkap saudaramu. Ada suara kata-kata. Tidak seperti lelucon. Alis dan Binggian sedikit mengernyit. Dan ada keraguan di matanya. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kakak beradik. Benar-benar bersih. Saya pikir Xiao Yan tidak bercanda. Bagaimana ini bisa dilakukan? Long Yan tersenyum cemberut. Dia tahu bahwa Xiao Yan akhirnya akan keluar. Dan Ding dicemooh oleh penghinaan Xiao Yan lagi dan lagi. Giginya pahit. Dan berteriak keras pada Xiao Yan. Alasanmu terlalu kekanak-kanakan. Kakak, jangan bodoh dengan kebodohan ini. Pertama selesaikan yang bersih dan lalu bunuh dia. Aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang. Aku hanya berharap kamu tidak secara impulsif membunuh saudaramu. Lalu, Xiao Yan tidak melirik Danding, tapi tubuhnya bergerak. Langkah ini telah membuat tubuh menjadi ekstrim, dan bayangan yang tertinggal di udara belum memudar. Xiao Yan sudah muncul di depan Danding dan semua penjaga. Tanpa tindakan ekstra, mata Xiao Yan menjadi merah darah. Dan penguasa yang berat itu melambai lebih cepat daripada metode tubuh. Tiba-tiba, bayangan penggaris setinggi 777 kaki itu berkelap-kelip di udara. Membentuk sebuah penggaris. Ini adalah perbaikan seumur hidup Xiao Yan. Kaki yang gigih. Kaki seorang pria yang menerobos setiap pria. Net Dasles tidak bisa melihat tembakan Xiao Yan sama sekali. Murid dan Binggian menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Dan jantungnya berteriak dengan buruk. Tetapi ketika sidik jarinya berubah lagi, dia sudah selangkah di belakang. Angin penggaris naik dan berat penggaris turun. Para penjaga di sekitar Danding hanya memiliki bunga di mata mereka dan terjebak dalam badai bayangan penguasa. Dada penjaga depan benar-benar kehabisan napas di bawah tekanan angin penguasa. Sebelum dia bisa memberikan tanggapan, tubuhnya hancur dan membentur dinding gua. Terciprat debu dan puing-puing batu. Pedang buru-buru diblokir di tangan para penjaga di sekitar Danding. Tetapi bila prajurit itu tiba-tiba hancur menjadi kupu-kupu yang terbang di langit, lengan dan tulangnya terus mengeluarkan suara yang renyah. Dan orang-orang juga melihat ke atas dan menyemprotkan darah ke Tian Lian dan terbang keluar. Kulit kepala Danding mati rasa. Dan dia hampir tidak punya waktu untuk menyeberangi api Ding ke dadanya. Suara keras mengenai tripod api dengan penggaris yang berat dan mengenai dada tripod dan di seberang tripod api. Tenggorokan Danding manis. Darah masih naik di tenggorokannya. Dan seluruh tubuhnya merosot tak terkendali. Ketika darah menyembur keluar, Danding menemukan bahwa dia telah ditangkap oleh Xiao Yan. Dan berat badannya berada di lehernya. Long Yan juga telah tiba saat ini. Semua kekuatan guntur dan kilat meletus. Tombak itu sepertinya ditusuk oleh listrik. Angin senjata yang kuat benar-benar merobek serangan dan Binggian.
dan tubuhnya mengerang dan bersenandung selama beberapa langkah. Tetapi tetap saja berdiri seperti longgar. Semua ini, ruang api lampu listrik sudah berakhir. Dan Ding basah oleh keringat dingin. Dia melihat ke bawah dan melihat beban di lehernya. Dia tidak percaya itu benar. Dan dia ragu-ragu daripada bermimpi. Apakah Xiaoyan ini masih hidup? Apakah itu penjaga yang terluka parah atau sekarat? Mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan tercengang, penuh ketakutan. Ekspresi Jingdu bahkan lebih dibesar-besarkan. Mulutnya terbuka untuk menyumbat tinjunya. Otaknya kosong. Dan dia benar-benar mengalami korsleting. Setelah beberapa saat, dia bahkan mengayunkan mulutnya dan mencambuk mulutnya. Saya tidak tahu apakah itu karena mulutnya tidak bisa ditutup. Atau dia ingin mencoba melihat apakah ada rasa sakit untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Awalnya aku berpikir bahwa aku telah meremehkanmu. Tapi aku tidak menyangka itu terlalu meremehkanmu. Tapi kamu kejam. Wajah dan Bingyan pucat dan tubuhnya menggigil hebat. Wanita yang sangat bangga ini menyaksikan Xiaoyan menangkap kakaknya di depannya. Itu sama saja dengan ditampar oleh Xiaoyan. Itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Jika Danding masih berada di tangan Xiaoyan, dia saat berikutnya aku akan mati-matian pergi ke Xiaoyan, bahkan dengan mengorbankan jiwa terakhirku. Hal-hal yang saya katakan pasti akan dilakukan. Sandera ada di tangan, dan tali yang ketat di hati Xiaoyan akhirnya mengendur. Menanggapi dan Bingyan dengan ringan. Sekarang saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda tentang kondisinya. Bukan? Kirim Danding. Kamu pertama-tama mengembalikan jiwa dan darah yang bersih. Lalu biarkan dia datang. Xiaoyan menatap dan Bingyan dengan tatapan dingin. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Hal yang hampir sama. Tetapi dalam sekejap mata, dia berkata dari mulut Xiaoyan bahwa Dan Bingyan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Dia menahan amarahnya dan berkata, bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu tidak punya pilihan. Yah, aku akan mengembalikan jiwa dan darahnya. Dan kamu harus melepaskan saudaraku ketika dia meninggalkanku agak jauh. Bagaimana? Dan Bingyan akhirnya membuat konsesi. Ini baik. Xiaoyan tidak ingin terlalu banyak mendorong Dan Bingyan. Jangan sampai dia membuat langkah gila dan berjanji untuk turun. Ketika Jingdas mengambil kembali darah jiwa dan berlari meninggalkan Dan Bingyan, Xiaoyan mendorong Danding dengan keras ke arah Dan Bingyan dan tubuhnya hanyut. Dia telah menarik Jingdas dan Longling untuk berdiri bersama. Dan Bingyan juga menerima Danding dan sedang mengeluarkan obat dan untuk pengobatan Danding. Tidak apa-apa, Xiaoyan bertanya, melihat ke atas dan ke bawah. Tidak apa-apa, jika sesuatu terjadi, itu ditakuti oleh persembunyianmu. Senyum menggantung di sudut mulut yang bersih dan masih berlumuran darah. Seseorang selalu memiliki beberapa kartu. Xiaoyan menggaruk kepalanya karena malu. Kartumu sangat menakutkan. Aku memperhatikanmu mulai dari jenius biasa hingga super jenius hingga jenius yang tidak normal hingga jenius yang tiada taranya. Jika bukan karena hati yang kuat, aku akan meledak. Jingdas menepuk dadanya dengan ketakutan. Sekarang kamu tidak mencampurnya, Longyan. Kamu baik dan bersih. Ingatlah untuk tidak mendekati Dan Bingyan. Xiaoyan melihat bahwa Jingjing baik-baik saja, berdiri, dan berjalan menuju Dan Bingyan. Saya harus mengatakan bahwa ramuan kelas atas Dandian masih cukup efektif. Meski nafas Danding masih sedikit tidak stabil, cederanya pada dasarnya sudah pulih. Kedua saudara perempuan dan Xiaoyan saling memandang, dan percikan tak berujung mulai menyala di mata kedua belah pihak. Kamu punya kartu hall, dan aku juga punya kartu hall. Tapi aku tidak tahu apakah kamu seberuntung itu kali ini. Dan Bingyan mengarahkan jarinya ke dahinya. Dan rune perak terus mengalir keluar. Membentuk hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara Dan Bingyan dan Danding. Mata dan pupil Danding mulai samar-samar memiliki cahaya perak yang berkedip-kedip. Dengan persembahan ulang Fire Ding, rune perak itu segera terbungkus api magenta dan terlihat sangat cantik. Dan tubuh Dan Bingyan juga memiliki gelombang yang berkedip-kedip, dan secara bertahap membentuk sepasang baju besi api. Tetapi kepucatan di wajahnya menjadi sedikit. Jelas beban mengerahkan ini sangat besar. Ini dia, Xiaoyan belum pernah melihat situasi seperti ini.
Mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Mengencangkan api langit di tangan penguasa kuno. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Ini adalah teknik pertarungan gabungan yang sangat langka. Superposisi kekuatan tidak sesederhana 1+1. Aku tidak menyangka saudara perempuan dan laki-laki mereka akan melakukannya. Ruang bersih yang berpengetahuan luas dengan cepat mendesak Xiao Yan. Dan kekhawatiran yang mendalam muncul di hatinya. Oh, meskipun Xiao Yan juga memiliki teknik pertarungan gabungan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Iblis. Dia tidak pernah mempraktikkannya. Dan tidak ada konsep yang jelas tentang kekuatan teknik pertarungan gabungan dalam pikirannya. Mati. Dan Dingyan mendengus dingin. Xiu menyerahkan sedikit ke tripod api dan Ding. Dan Xiao Ding segera memunculkan 2 naga api. Naga api meledak. Lalu meledak ke udara. Dan menyatu menjadi rune perak di langit. Rune langsung menyusut menjadi jarum perak yang tak terhitung jumlahnya. Dan menembak dari segala arah menuju Xiao Yan. Hujan panah perak seperti hujan lebat berlama-lama dengan api merah. Kecepatannya secepat kilat. Dan momentum yang datang sekuat halilintar. Dan Xiao Yan mendekat dalam satu tarikan napas. Terlalu cepat.